Shalom semuanya, kembali lagi bersama Tambunan Family dalam perjalanan Holy Land Part 7. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Oke guys, sekarang kita dalam perjalanan menuju Gunung Tabor. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia Gunung Tabor yang terletak sebelah utara Israel merupakan tempat tujuan ziarah yang cukup ramai loh guys. Di puncaknya, di tempat yang dipercaya Yesus dipermenyakan bersama dengan Nabi Musa dan Elia, berdiri gereja Roma Katolik yang dikenal sebagai Church of Transfiguration. di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Family hiding from the storm, found no place at the keeper's door. It was for this a child was born, to save a world so cold and hollow. A sleeping town they did not know, that lying in a manger low, a Savior King who had no home has come to heal our sorrow. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story?
Oke guys, jadi dari puncak Gunung Tabor, di sini kita juga bisa melihat di mana ada wilayah yang berkabut itu disebut Lembah Armageddon. Room in your heart for God to write His story. You can come as you are, but it may set you apart when you make room in your heart. Setelah ibadah, kita memasuki gereja Transfigurasi. Make room in your heart. Make room in your heart. Mother holds the promise tight. Every wrong will be made right. The road is straight, the burden's light. For in His hands He holds tomorrow. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart? Jadi guys, saat kami menaiki Gunung Tabor ini, kami berpindah dari kendaraan bus besar menjadi bus kecil untuk bisa melewati curamnya jalan ini ya guys. Soalnya jalannya curam banget. Nah, lihat kayak berbelok-belok gitu dan kanan kirinya tuh jurang. Jadi yang nyetir ini mesti profesional ya guys. Oh iya, cara kami menaiki gunung ini sama dengan cara kami turun ya. Berarti harus melewati jalan yang berliku-liku dan curam seperti ini. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight. You picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Oke guys, kita kembali ke bus yang besar untuk melanjutkan perjalanan kita. nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history as another blood-bought, faithful member of the family.
And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see. Nobody but you. Wah, tuh lihat guys, kita tadi habis dari puncak Gunung Tambor situ loh, tinggi banget ya. As another blood-bought, faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see. Nobody Nah guys, yang Karin pegang ini adalah kacang Goliat. to see. Nobody but Jesus. Oke guys, sekarang kita ada di gereja Sabda Bahagia. Nobody but Jesus. I'm not a warrior. I'm too afraid to lose. I feel qualified for what you tahun 2016 Kita 10 menit karena orang Yahudi. punya bisnis supaya dia berlimpah-limpah. Silakan, inilah tempatnya. Kita akan minta sesuatu dan bersedia Anda akan berlimpah-limpah oleh Tuhan. Inilah yuk. Amin. You took a shepherd boy and made him a king. So I'm gonna trust you and give you everything. I'll be a conqueror, 'cause you fight for me. I'll be a champion, claiming your victory. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. I'm gonna sing and shout and shake the wall. Won't stop until I see them fall. Gonna stand up, step back when you call. And Jesus, Jesus, I'm gonna sing and shout and shake the wall. Won't stop until I see them fall. Gonna stand up, step back when you call. And Jesus, give me faith. Hidup sampai ya ketemu Tuhan Yesus, siapa tahu mereka juga bekerja sebenarnya kan, tapi mereka sudah balik lagi ke tanah air mereka sudah ke tempatnya, mereka juga menjalankan ya kayak hidup yang mereka sudah terbiasa, tapi mereka semuanya gagal. Buktinya satu malam mereka tidak ya menangkap satu ekor ikan pun. Walaupun Ibu Bapak sebagai Allah ya, ini tempatnya merupakan gejala alam yang sangat bagus. Makanya Ibu Bapak, saya udah bilang ini 7 mata air. Oleh karena itu Ibu Bapak, gereja ini berasa didirikan ini dengan maksud mereka membangun saluran air ini biar kita tahu dan paham. Gereja ini Ibu Bapak, atau Danau Tiberias ini sebenarnya Danau Tiberias sebuah danau yang diisi air oleh Sungai Yordan. Arti airnya dingin. Air ini adalah air yang hangat keluar dari bumi. Jadi di mana air hangat dan air ya dingin sebenarnya ketemu daerah situ ya, di mana secara alami terdapat paling banyak ikan. Meskipun hal itu mereka gagal. Kenapa wadahnya? Karena mereka tidak percaya lagi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu apa yang dikatakan dalam kitab Amsal mengenai Bapak, kalau kita begitu jago dalam pekerjaan kita ya, tapi kalau Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita maka semuanya sia-sia. Makanya Ibu Bapak itu sangat sesuai dengan kitab Amsal 10 pasal 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menampahinya. Ya, jelas kan? Oleh karena itu dan Ibu, di sini ya sebenarnya dua peristiwa terjadi. Yang pertama,
itu betul diangkat. Kalau yang Katolik percaya apa? Yang Katolik percaya bahwa mana Romo? Romo. Udah turun. Oke, jadi Bapak Ibu, yang Katolik percaya bahwa agama Katolik atau gereja Katolik itu adalah gereja universal, ya, dan itu berdasarkan raja yang namanya Para Santo, ya. Jadi yang terjadi di sini dengan Bapak itu Petrus diangkat jadi paus pertama, makanya dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, kunci sorga, menjadikan Ibu Bapak gembala manusia. Dan di sini Ibu Bapak dia manusia ini atau gereja ini sebenarnya diserahkan kepada dia, katanya gembalakanlah domba-dombaku. Oleh karena itu setiap paus yang diangkat jadi paus dia harus datang di sini, karena gerakan kepausan yang sekarang pusatnya di Roma sebenarnya diberikan untuk pertama kali di tempat ini. Yang kedua Ibu Bapak, Yesus sebenarnya melipat gantian yang namanya ikan, ya, dari yang sia-sia, dari yang 0 jadi 153, ya. Ya, baik, saya tambahkan. Jadi peristiwa di sini, kalau di bukit Sabda tadi itu Yesus belum meninggal. Aha. Ya, kayak itu khotbah di bukit. Tapi di sini Yesus sudah meninggal. Meninggal. Nah, tapi murid-murid kecewa. Orang yang mereka harapkan menjadi penolong mereka ternyata meninggal. Akhirnya apa? Mereka yang sudah dilibatkan dalam pelayanan kembali dalam kehidupan mereka lagi. Nah, Yesus pernah menguatkan mereka dengan Yesus datang. Mereka semalaman nggak dapat ikan, tapi ketika mereka menjala ikut apa yang Tuhan sampaikan, mereka dapat ikan sebanyak 153. Ini ada banyak penafsiran, tapi 153 ini bicara tentang bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sebab itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kesannya apa Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang di dalam pelayanan kita bisa kecewa kan? Mungkin bisa kecewa sama gembalanya, teman-teman pelayanan. Jangan kembali kepada dunia yang lama ya. Di sini Petrus kembali dikuatkan Tuhan bahwa kali melayani. Ada banyak jiwa-jiwa. Di Indonesia masih ada 200-an jiwa yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan. Kita pergi dan kita semua adalah diutus Tuhan untuk menjadi gembala-gembalanya Tuhan. Amin. Amin. Dan Ibu sekarang kita boleh sampai ke gereja. Ini tempat satu-satunya yang punya akses yang paling nyaman sampai ke pantai. Jadi yang mau cuci muka kecuali perempuan yang pakai make up, jangan. Ya. Nanti bulannya yang mau ke toilet silakan, kita jam 12 sudah di bis. 12 sudah. Oke. 25 menit ini sebelah kiri ya. Jam 12 Sana dulu. Toilet lah. Kita mau ke toilet. Sana dulu. Lama nak ke sananya lagi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu.
damai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Jadi guys, sekarang kita makan ikan petrus di restoran Tanurin Galilea Restoran. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Sayur apa itu? Sayur kol ya Pak ya? Sayur kol. agar indah Oke guys, jadi setelah kita makan dari restoran ikan Petrus, kita menuju Kapernaum. Kapernaum adalah desa nelayan besar bagi orang Galilea dan tempat berjualan yang ramai. Tempat ini menarik bagi orang Kristen karena sering disebut-sebut dalam sejarah Yesus Kristus. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes juga pernah tinggal di sini loh. Tempat ini memainkan peranan penting dalam kehidupan dan pelayanan Kristus dan dalam usahanya menjangkau bangsa Israel. Penduduk Kapernaum, termasuk warga kelas atas, diberi kesempatan yang unik dan berlimpah untuk mendengar firman Yesus Kristus secara langsung dan menyaksikan kuasa dan kasih-Nya. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Ini adalah sinagoge di mana Tuhan kita biasa mengajar. Di sini Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan menyampaikan pelayanan tentang roti kehidupan. Dia juga menghidupkan lagi anak dari salah seorang pemimpin sinagoge. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you Beberapa kaki dari sinagoge ada sebuah rumah batu dari salah seorang murid yaitu Petrus juga ditemukan di Kapernaum. have been so good. Ini adalah tempat di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan yang lainnya. Yesus mungkin tinggal bersama Petrus waktu berada di Kapernaum. Di tahun-tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus, rumah ini telah menjadi rumah gereja. Beberapa abad kemudian, orang Kristen membangun gereja di sini untuk mengingatnya. Tapi akhirnya dihancurkan setelah kota itu ditaklukkan. Arkeolog telah menggali gereja dan rumah awalnya pada saat bersamaan. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running
Pak Charles samping Bu Lisa ya. Bu Lisa samping kirinya Pak Daniel aja. Pak Charles samping kirinya Bu Lisa sebentar. Nah, Sini Bu, boleh ke sini. oleh Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Nah, ada ayat yang meneguhkan ini kenapa pemahaman iman Kristen ya bahwa kita dibaptis oleh Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkatakan oleh Roh Allah yang dapat berkata tertutup lagi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi sesungguhnya jika kita sudah percaya Tuhan Yesus, sesungguhnya kita sudah bisa mengatakan yang punya makna yang sama dengan baptisan yang di dalam Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mengasihakan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sempurna. Jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga hati kita, jaga seluruh hidup kita itu. Artinya ketika kita menjadi bagus, berarti kita bisa menjalankan manusia. Akhirnya kita menang. Haleluya. Akhirnya kita menang. Haleluya.
Tuhan Yesus mengenai dan menyadari bahwa Mama. Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa. Dia telah menjadi milik Tuhan. Tuhan telah menguburkan segala dosa-dosa. Dan hari ini dia memberi dirinya dibaptis untuk menguburkan segala kehidupan lama. Supaya dia hidup baru di dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan mau meneguhkan imannya Tuhan dengan lapisan air di sungai Yordan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mama, kakiku digigit ikan kecil-kecil. Oh, ikan. Iya, dia digigit ikan. Gak apa-apa, di sini digigitan. Aduh, banyak banget, Pak. Pakai begini. Udah. Oke guys, jadi setelah dari Sungai Yordan kita menuju tempat pengasahan permata di Tiberias, Israel. Batu berlian yang mau diasah. Tuh lihat ada di atas contohnya. This has movement in many different Jadi dia directions. fleksibel sekali untuk ke seluruh arah sudut. So we can make the facets of the diamond. Nah, cutting, jadi pengasahan itu akan membentuk yang namanya sisi-sisi yang disebut Mazal ubracha. Mazal ubracha means luck and blessing. Jadi itu yang tadi Michael bilang di bus ya, mazal ubracha itu apabila terjadi kesepakatan deal. Oke? Nah, orang beribrani, orang Israel mereka akan mengatakan mazal ubracha. Mazal artinya keberuntungan dan berkah. So whenever a deal is closed between people in diamonds, they shake hands and say Mazal ubracha, and they're bound by the word. In Israel and outside Israel. Now I want to hear if you can repeat Mazal ubracha. Perfect. You're ready to buy a diamond. Harga diamond. Diamonds are used in many areas of human activity. Jadi batu berlian ini kan banyak digunakan di kegiatan-kegiatan keseharian kita ya, khususnya ibu-ibu ya. Medicine, engineering, fashion, and to determine the destination of the diamond and the price, we use 4 parameters called the 4 C's. Nah, jadi cara menentukannya itu ya tadi ya 4C. Kalau cara saya kan ada 5C ya. Yes. The 4 C's are Ya 4C adalah 1 cut, clarity, color, and character. Jadi nih cutting, clarity, di bawah situ ada apa? Color sama karat. Now, Satu lagi kartu kredit. I don't want to disappoint you,
But this is not diamond. Ya jadi bukannya mau mengecewakan, yang ada di depan ini bukan diamond. But Contoh aja. we have a lot there inside. Tenang aja, showroomnya udah dekat. Now, this is real diamond Nah, inside this nih, box. lihat, yang ini yang masih gelap, redup banget. Ini batu berlian asli, tapi belum diasah ya. And our job is to turn this into that. Jadi tugas utama mereka, pabrikan, adalah dari bentuk seperti ini yang kayaknya aduh buang aja nih, jadi seperti ini. Kalau udah kayak begini nggak mau dibuang pasti, maunya dipakai. Now we have also the inside colored precious stones. We have rubies, amethyst, emerald, sapphire. One for each month of the year. Nah, jadi yang di etalase berikut boleh geser ya, yang namanya batu-batuan sesuai dengan warna. Karena kan kita tahu di bulan Januari. Ada 2 guide, ada 2 bus. Ingat, yang mau ke Petra udah tahu ya, yang mau ke Petra siapa aja ya. Jadi nanti langsung cari wajahnya gitu ya. Jangan suara saya ayo naik ke bus, ikutnya suara Michael. Kesasar resiko tanggung sendiri. Salah naik bus resiko tanggung penumpang ya. Jadi ingat, ini udah inget nih ya, ke Petra siapa aja ya. Jadi nanti tolong pastiin, kami juga akan pastikan ya sebelum kita bergerak. Jadi nanti kita akan bisa bus sangat indah di Jordan. Jadi nggak usah khawatir. Saat kita udah turun bareng semua baru kita pecah. Bukan sebelum barang-barang diturunkan kita pecah. Jadi harusnya Ibu Bapak nggak akan ada barang yang ketinggalan. Tapi tetap nanti kita harus cek, pastikan masing-masing. Ingat ya, barang yang ditarik koper milik sendiri, jangan tarikin koper milik teman. Ya, karena kan kadang suka ada yang baik ya, aduh maksudnya baik, tarikin. Contohnya temennya pergi pulang ke Indonesia, yang temen satu lagi perginya ke Petra, apa nggak salah naruh nanti kopernya. Jadi pastikan nanti sebelum naik bus ya, dari order setelahnya. Ya itu balik lagi ke Prime. Ya, jadi harga diri. Katanya saudara-saudara kita di Bogor di sana. Ya mau sana. Ini juga tinggal di aman juga kan aman-aman aja. Ya ngapain dikirim sana? Raja Jordan, dia saja 17 tahun Oke guys, welcome to Jordania. sampai 99. Kemudian dia mati karena sakit juga ya, dan sampai sekarang dia tetangga Inggris. Raja kita tetangga Inggris, ibunya dari Inggris. Raja Hussein itu nomor 4, Ratu juga, Ratu nomor Amerika. Keluarga Raja Hussein internasional.
Prince adalah Prince Hussein. Di masa depan kalau dia akan Raja Jordan, di masa depan dia akan Hussein kedua. Karena kita sudah punya yang kira-kira 3 juta orang pengungsi dari Suriah dan dari Irak sebelum. Ada banyak pengungsi di Jordan. Tapi 12 juta orang asli Jordan asli. Kebanyakan orang Jordan yang tinggal di utara. Sekarang kita di utara. Ya, dekat dari sini ke perbatasan Suriah 15 km. Dekat sekali ya. Tiberia, ya, sisi lain dari Tiberia, dari Galilea itu Golan di Suriah. Ya. Dekat kita punya perbatasan dengan Suriah. Yesus masuk juga. Yes, ya, Yesus sudah baptis di Jordan. Saya pikir Yesus tidak ada Pak, tidak ada di Jordan. Ada kerjaan yang terjadi mungkin 3 tahun yang lalu, tapi sedikit, tidak banyak orang sendiri, 4 orang bersama-sama, tapi tidak ada ISIS di Jordan. Sudah tidak ada ISIS sekarang, tidak ada selesai. Mungkin 3 orang di Jordan tinggal di ibu kota Rafah. Ada 2 kota lagi utara, dekat dari sini 30 km utara. Ya, ada kota Erbil, nomor 2 besar kota di Jordan. Kemudian ada kota Zarqa, timur.
Musa naik ke atas, dia tidak diperkenalkan Tuhan ke tanah perjanjian. Jadi dia cuma melihat tanah perjanjian aja. Dia ini kemudian Nebo siaga memiliki Moses. Nah, posisi kami sekarang di atas Gunung Nebo, Jordania. Pak Musa melihat tanah perjanjian karena Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Nah, oke guys, sini Karin, Maya, dan bapaknya mendaki Gunung Nebo. Oke guys, ya sampai guys. Juga katakan bahwa Musa meninggal di tempat ini. Kita baca bagian, pasti banyak yang bertanya, kenapa Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel malah tidak masuk? Nah, kita bisa lihat kembali dalam ayat yang tadi juga sudah kita baca di list. Dalam Bilangan 20 ayat yang kedua, ayat yang ke-12 sudah kita baca. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan Ulangan 34. Ayat 1 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Ulangan 20 ayat 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan kepada gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul dan katakanlah di depan mata mereka kepada bukit itu supaya diberi mata air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu?
Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di hadapan mata Tuhan atau orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan diberikan kepada mereka. Lalu di dalam Ulangan 34 ayat 1 kemudian demikian. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo di tempat ini, yakni ke atas puncak Pisgah yang ditentang Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, tempat ini sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya di sebuah lembah di tanah Moab. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa. Maka berakhirlah hari-hari dan Yosua bin Nun maka berakhirlah hari-hari tangis berkabung mereka. Dan mereka tidak menemukan ada kuburan Musa sampai saat ini. Tapi kita bersyukur Tuhan memperlihatkan kepada kita di Gunung Tabor bahwa ternyata kita percaya. Ada mungkin banyak tafsiran, tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan Yesus telah memperlihatkan Musa memang tidak masuk tanah Kanaan, tetapi Musa sudah berada di sorga bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa belajar sedikit bahwa di dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang kita dihimpit dengan banyak tantangan pergumulan. Tuhan ajar kita harus tetap setia dan taat. Mungkin ada janji-janji Tuhan dalam hidup kita, tapi kalau kita tidak taat sama dengan Musa, kasihan. 40 tahun perjalanan tapi tidak bisa masuk. Kita bersyukur ya kita bisa masuk tanah Kanaan, tapi Musa tidak masuk. Tapi saya percaya bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang akan membawa kita masuk ke surga. Jadi yang kita bisa belajar, mengapa Musa tidak bisa melihat? Karena Musa tidak taat kepada Tuhan. Tuhan menyuruh dia hanya berkata kepada bukit itu, tetapi dia malah meninggalkan. Jadi umat Tuhan itu jangan cepat emosi. Hadapi masalah itu jangan cepat emosi. Di sini kita belajar sampai tempat ini. Ya, kita belajar bagaimana bangsa ini sabar sampai 40 tahun, tapi sayangnya ada keterbatasan bagi Musa, dia bisa melakukan seperti itu, dan jangan kita mengulangi lagi hal yang sama. Hadapi tantangan sebesar apapun, hidup kita ini seperti padang gurun. Belajar terus setiap saat untuk taat kepada Tuhan. Dialah janji Tuhan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita tetap taat, tetap setia, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita mengakhiri perjalanan kita. Pesannya tetap taat kepada Tuhan. Tetap berpegang iman kita kepada Tuhan Yesus sampai akhir, supaya janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Masuk bukan saja ke Yerusalem di tanah Palestina, tetapi kita masuk ke Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita Kita semua diberikan kesempatan, bersyukur bahwa kita semua diberikan hikmat untuk boleh melihat dan membandingkan lalu belajar yang berhubungan dengan iman percaya kita, yaitu tanah terjanji, tanah yang dijanjikan, yang pasti juga secara rohani saya percaya bagi setiap kita ini punya nilai yang cukup penting ya, karena kita benar-benar percaya akan juru selamat, kita percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Jadi bukan satu kebetulan kalau kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu, kita bisa berkenalan. Yang jelas bertemu bukan untuk berpisah kan ya, bertemu kita untuk bisa bertemu lagi, kita bisa menjalin persaudaraan, kita bisa menjalin
pribadi sudah bisa berkenalan dengan Pendeta Abraham, Romo Ino. Kalau Pendeta Yosef sudah kedua kali, jadi saya sudah pernah ketemu dengan beliau. Tapi bagi ibu bapak sekalian semuanya pertama kali. Ya, jadi luar biasa pengalaman yang kita bisa lalui bersama. Yang pasti saya cuma mau ingatkan seperti di awal, saya senang sekali kalau ibu bapak bisa di hari-hari terakhir atau di hari kepulangan, kalau umpamanya yang ingin ke Petra kan akan pulang besok, apa yang kita alami kalau kita lihat ke belakang, ternyata dari posisi 1 kita udah bisa naik. Pada itu puji Tuhan banget. Apalagi kalau oleh skalanya dari 0 sampai 10, kita udah bisa ada di 10. Ya, itu merupakan satu buat Michael pribadi, itu satu hal yang nggak bisa tergantikan dengan yang namanya nilai uang apapun. Ya, apabila ibu bapak bisa pulang dari tanah suci membawa cerita yang begitu luar biasa mengenai tanah ini, mengenai negara Israel, dan bisa diceritakan kepada keluarga terdekat, juga teman-teman terdekat, ya, sehingga mereka juga bisa mengalami apa yang kita alami di sini. Walaupun mungkin mereka belum tentu bisa datang ke sini, tapi kita bisa membawa pulang berkat cerita, berkat foto-foto dan kesaksian kita, sehingga mereka nantinya juga bisa lebih lagi dalam kesempatan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar membawa ibu bapak sekalian, nunjukin ya, tapi saya punya tujuan yang paling utama adalah itu, untuk ibu bapak bisa paham, mengerti, dan kita bisa benar-benar merasakan tanah suci ini seperti apa. Yaitu satu pengalaman yang luar biasa. Dan yang terakhir, mereka mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau saya agak, kadang di satu sisi saya agak ketus, satu sisi saya galak ya, tapi satu sisi saya biar bisa bercanda. Tapi semuanya mereka lakukan sekali lagi hanya untuk menjaga rute perjalanan yang harus kita lalui, ya, dan yang pasti untuk menjaga supaya ibu bapak benar-benar bisa mengalami apa yang sudah dialami, ya, karena kalau umpamanya ada yang skip kan sayang sekali, ya. Mungkin kalau di hari ini kita bisa lihat, tengok ke belakang, ya juga ya, kalau kita nggak ngeliat ini, yang ngeliat itu, nggak dengar cerita ini, nggak dengar cerita itu, apa jadinya? Ya pasti akan ada, kalau kita nonton film tuh bisa stop di tengah, potong. Jadi nggak ada sambungan, itu nyambung di bab yang lain. Jadi bingung ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada tindakan saya atau perkataan saya menyinggung. Sekali lagi itu nggak ada maksud apa-apa, karena bagi saya semua sama, kita sama-sama, malah kita sama-sama melayani di tempat ini. Ya itu, dan terima kasih juga untuk para guna, Pendeta Abraham, Romo Ino, Pendeta Yosef yang sudah membimbing semua, dan juga saya pribadi, karena saya dari setiap perjalanan pasti ada yang baru yang saya terima, ya, dan kali ini juga ada banyak hal yang baru yang saya terima melalui apa yang beliau sampaikan. Itu aja, dan terakhir doa saya cuma bisa membalas kebaikan ibu bapak semua dengan doa, ya, supaya bisa pulang ke Indonesia, ketemu lagi dengan keluarga, dan semuanya bisa sehat-sehat. Ya, kalau kita sehat, pasti kita bisa ada kesempatan untuk bertemu di kemudian hari lagi. Ya, dan sekali lagi kita harus benar-benar bersyukur bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar bukan hanya sekedar perjalanan, tapi saya percaya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu aja. Mau foto bareng? Mumpung kita bisa di area ini susah, mendingan ini duduk-duduk gitu, tetangga lebih bagus. Mari silakan. Ini jarang sekali orang bisa masuk. Itu kan tangga itu aja. Duduk aja, duduk. Ikutin yang anak-anak muda yang naik dulu, anak-anak muda naik dulu, mudah-mudahan di atas. Aduh, aku udah kakek-kakek, aduh.
How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever Naik gitu ke level 2, level 1. Kalau naik 1 aja, itu tempat Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you. Bocornya. terima kasih. Romo Soro, Abuna Soro. Hai Pak Charles, senang bisa bergabung bersama keluarga Ya. Jordan, ini Jordania. Ambil Jordania. I worship you, Lord, I worship you, I worship you, forever I worship you. Jesus, Jesus, I live to worship you. Jesus, Jesus, forever I worship you. Masih mahal coklat. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you. Forever I love you. Forever I love you, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you, Lord, I worship you. I worship you, forever I worship you. Jesus, Jesus, I live to worship you. Jesus, Jesus, forever I worship you. Saya, dadah.
Puji Tuhan, kita telah sampai ke tanah air Indonesia dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengikuti perjalanan kami dari awal sampai akhirnya. Aku berdoa agar kalian yang ingin ke tanah perjanjian dapat kesini ya guys. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.